Sudah siap? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, semangat sekali ya hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Yes. Oh, semangat. Baik, luar biasa sekali ya semangatnya. Pasti hari ini energinya lagi full ya. Iya. Baik, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran ya. Tampaknya Pak Galang juga lihat kamu semangat sekali hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Galang ingin kita hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Diperlukan bidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih sudah berdoa dengan baik. Oke, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena lagunya ini lagu Indonesia Raya, kita semua berdiri terlebih dahulu. Yuk, kita berdiri. Sudah siap? Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh? Gini aja. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi panggung. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia negeriku yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, semuanya boleh duduk kembali. Berikutnya Pak Galang akan melakukan pengecekan terhadap kehadiran kamu ya sebagai siswa. Baik, yang pertama Adel, ada Habibi, Ais, Aurel, Bagas, Bunga, Cantika, Damar, Damar Sasongko, kemudian Ilham, Fahri, kemudian Hafiz Yus, ada ya, kemudian Hisham, lalu Luis, Alim, Abbas, Al-Hafiz ya, Zamil, lalu Aska, Rizky Maulana, ya, kemudian Sulfan, Vino, ya, lalu Sigit ada, terus kemudian Wirza, dan terakhir Zahira. Ya, alhamdulillah semuanya datang ya. Alhamdulillah kita semua sehat. Anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena sekarang sedang musim penghujan ya. Kalau kita badannya tidak fit, nanti kita akan mudah sakit. Baiklah, anak-anak coba semuanya stop dulu. Yang masih mungkin pegang pulpen, pegang buku, semuanya stop. Ya. Ikuti kata-kata Pak Galang. Ya. Kalau Pak Galang bilang stop dan menjadikan jari, silakan tutup matamu. Stop. Tutup matamu, tutup matamu. Ya. Ikuti kata-kata Pak Galang. Tarik nafas dalam hitungan ketiga. Tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3, buang perlahan. Lagi. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, keluarkan perlahan. Nah, sekarang kamu akan lebih siap untuk belajar. Fokuskan pikiranmu untuk pelajaran. Dalam hitungan ketiga, silahkan dibuka matanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Baik. Anak-anak, Pak Galang ada pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian pernah bertamu ke rumah seseorang? Pernah. Ya. Kalau kalian bertamu ke rumah seseorang, hal apa yang pertama kali kalian lakukan? Ketok pintu. Betul, ketok pintu, kemudian salam. Ya. Kenapa hal itu harus dilakukan? Biar sopan. Ya, biar sopan. Ada lagi yang lain? Iya, karena sudah jadi kebiasaan ya. Iya, karena sudah jadi kebiasaan. Nah, benar anak-anak ya, itu adalah bagian dari kebiasaan. Nah, artinya kan berarti aturan. Nah, aturan itu yang disebut dengan norma. Hari ini kita akan mempelajari tentang norma. Baik, anak-anak, Pak Galang akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ya, nah, nanti melalui diskusi, anak-anak diharapkan bisa mengetahui konsep dari norma dan menjelaskan norma itu dengan baik. Kemudian yang kedua, nanti melalui permainan, ya kita nanti akan bermain pakai IFP nanti. Ya, kalian bisa akan mengetahui bentuk-bentuk dan jenis dari norma. Siap? Siap. Iya, siap pastinya ya. Baik, Pak Galang ada slide PowerPoint, semuanya bisa memperhatikan ke depan. Sebentar, Pak Galang buka dulu. Sebentar. Mana ini?
ini kok belum terbuka. Mana ini kok nggak kebuka ya? Bentar. Kok nggak mau ya? Baik. Silakan dilihat ke depan. Nah, ini hari ini kita menjelaskan tentang norma ya. Kita akan mempelajari tentang norma. Oke. Nah, ini anak-anak aturan yang berlaku di masyarakat. Norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, ada beberapa macam nih. Ya, yang pertama berdasarkan bentuknya terlebih dahulu anak-anak. Berdasarkan bentuknya, norma itu ada yang bentuknya tertulis dan bentuknya tidak tertulis. Bedanya apa? Yang tertulis itu adalah hasil dari kesepakatan. Nah, contohnya kalau di sekolah ya, kita kok ada aturan sekolah, itu aturannya sebelumnya sudah disepakati oleh orang tuamu dan juga sama Bapak Ibu guru ya, oleh pihak sekolah. Jadi terjadilah yang namanya kesepakatan menjadi norma tertulis. Nah, sedangkan yang tidak tertulis itu norma yang terjadi akibat kebiasaan. Betul. Nah, ini berdasarkan sumbernya ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama sumbernya dari Tuhan, ya dari Tuhan atau agama yang diajarkan ya. Nah, tentunya kalau kita melakukan melakukan pahala, kalau kita melakukan ajaran agama, kita dijanjikan dapat pahala dan juga masuk surga. Kebalikannya, kalau kita melanggar akan mendapat dosa. Berikutnya ada norma kesusilaan. Kalau kita melakukan norma kesusilaan, ini norma yang berasal dari hati manusia. Manusia itu bisa tahu ini hal yang baik, ini hal yang jelek. Secara kita adalah manusia. Contohnya, kalau tetangga kita ada yang meninggal, kita harusnya bagaimana? Menjenguk takziah ya, harusnya ikut takziah karena kita tahu ada tetangga yang sedang berduka ya, begitu. Nah, kalau kita melakukan, maka kita akan disukai banyak orang, kemudian dapat kepercayaan ya. Kemudian kalau kita melanggarnya, maka kita akan jadi buah bibir, gunjingan, dan dijauhi orang. Lanjut ada norma kesopanan. Ini norma yang lahir dari kebiasaan, hal yang dianggap sopan. Contohnya seperti kita berbicara sopan, berpakaian yang sopan, kemudian menghormati orang tua. Kalau dilakukan, kita dapat pujian anak-anak. Dipuji, wah kamu anak yang sopan ya, bagus sekali. Tapi kalau kita kebalikannya tidak sopan, kita bisa ditegur, dinasehati, atau bahkan mendapat marah dari orang lain. Yang terakhir norma hukum, ini datangnya dari aturan negara. Ya, aturan negara. Norma hukum ini anak-anak kalau kita patuh, kita sebagai warga negara akan dapat ketentraman. Tapi kalau dilanggar, kita bisa dapat denda. Ya, dendanya berupa bisa denda uang atau berupa penjara gitu. Ya anak-anak, contohnya dari norma agama, yang pertama kewajiban selalu beribadah. Ini contohnya ini. Yang kedua, saling tolong menolong. Yang ketiga, menghormati antar pemeluk agama. Dan yang keempat, saling mengasihi, tidak tidak menyakiti ya. Berikutnya norma kesusilaan. Nah, ini contohnya, contoh pelanggaran, maaf, ini contoh pelanggaran. Bohong, pilih kasih, tidak adil,
Iya, betul sekali. Nah, karena dasarnya manusia bisa membedakan hal yang baik dan hal yang jelek atau buruk, ini norma kesusilaan. Lanjut, norma kesopanan. Ini hal yang dianggap sopan ya, kebiasaan. Yang pertama, nih contohnya didasarkan aturan. Pamit kepada orang tua. Ya, ya, kamu pamit enggak sama orang tua? Pamit ya kalau mau dolan, mau pergi bermain ya atau pergi ke sekolah harus berpamitan. Kemudian salim ya. Kemudian berbicara ya, tidak duduk di atas meja. Ini juga nggak sopan ya, tidak boleh kita duduk di atas meja. Berbicara santun kepada orang yang lebih tua. Kita jaga ucapan kita kepada orang yang lebih tua. Lanjut. Norma hukum. Nah ini anak-anak ya, norma hukum kebetulan yang kita kan berada di Indonesia ya. Di Indonesia itu norma hukumnya itu semuanya dirangkum di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau disebut KUHP dan kitab undang-undang hukum perdata atau maaf. Tuh. Sanksinya tadi ya sudah ya. Kalau kita melakukan kesalahan bisa didenda atau penjara. Oke, baiklah sudah. Ini untuk yang PowerPoint, ada pertanyaan dari penjelasan yang di depan? Belum ada? Baik, kalau belum ada, Pak Galang masih punya video. Silakan disimak di depan ya. Mana ini kok nggak nyala? Kok nggak nyala ya? Bentar. Ada yang lihat remote? Oh ya ini. Volumenya sudah kenceng, kok tidak ada suaranya ya? Sebentar ya anak-anak. Norma merupakan aturan yang menata kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian norma ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita garis bawahi mengikat, maka norma ini harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, apabila seseorang tidak mematuhi norma, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Kita lihat yang ada di Indonesia, di Aceh, terdapat sanksi apabila melanggar norma, yaitu dicambuk di punggungnya. Kemudian juga di Kalimantan serta di Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk yang melanggar norma. Nah, jadi di masing-masing daerah atensi khusus yang ditetapkan di masyarakatnya. Nah, norma ini terbagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat.
Contohnya adalah peraturan di sekolah. Nah, peraturan sekolah umumnya ini merupakan norma tertulis yang sudah dirapatkan bersama-sama. Kemudian ada norma tidak tertulis, ini tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya saat ada tetangga kita wafat, nah para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka sampai semua urusannya tuntas. Nah, hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Nah, jadi seperti itu. Seberapa penting sih norma untuk kehidupan kita? Nah, jadi norma ini memiliki nilai yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, norma ini bisa menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kita lihat contoh di lampu lalu lintas. Jadi di setiap perempatan besar biasanya kan dipasang lampu lalu lintas, di mana warna merah untuk berhenti, kemudian warna kuning untuk siaga atau berhati-hati, kemudian lampu hijau untuk berjalan. Nah, coba deh kamu bayangkan kalau di Indonesia ini tanpa lampu lalu lintas, maka jalan bisa kacau dan dapat mengakibatkan tabrakan kendaraan. Nah, selanjutnya bisa mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, kita ambil contoh di saat kita di sekolah, jam 9 itu biasanya istirahat sarapan, kemudian jam 12 itu istirahat, sholat dan makan. Nah, sama ya, jam 9 di sini istirahat juga kan? Ya, sama. Kepentingan antara kepentingan kita belajar sama kita makan dan kita beribadah, ya, membentuk akhlak dan karakter manusia. Nah, dari kecil biasanya kita diajarkan berdoa terlebih dahulu sebelum makan, kemudian berdoa setelah bangun tidur. Nah, dengan norma tersebut, setiap pengantar kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kebiasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter di setiap orang. Nah, kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Orang merasa dirugikan oleh orang lain, melakukan gugatan ke pengadilan, sehingga ia dapat memperolehnya. Aturan yang mengatur hal itu. Aturan itulah yang menjaga agar keadilan di masyarakat kita terwujud. Nah, itulah beberapa contoh dari pentingnya nilai norma di dalam bermasyarakat. Nah, jadi dengan adanya pengaturan dengan norma, maka setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas peraturan tersebut. Itulah yang melahirkan keadilan bagi semua orang yang ada di masyarakat. Nah, ini sejalan dengan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis-jenis norma. Nah, secara umum, norma ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada norma agama. Norma agama ini adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama suci yang berasal dari Tuhan. Ini berisi perintah dan lakukan dia agar mendapatkan dunia dan akhirat. Norma sosial. Norma ini berasal dari hati nurani manusia, di mana norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Nah, setiap manusia dikaruniai hati nurani yang dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Kemudian ada norma sosial. Nah, norma sosial atau kesopanan ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat, di mana norma ini bersifat lokal. Nah, norma kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Nah, inilah tadi pengetahuan kita mengenai norma di dalam bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Baik anak-anak, sudah cukup untuk videonya. Baik. Oke,
Tadi berdasarkan video yang kamu tonton, ada beberapa informasi. Yang pertama, norma ya, penjelasan norma. Apa itu norma? Ada yang tahu? Aturan yang aturan yang berlaku di masyarakat, betul sekali. Kemudian tadi berdasarkan jenisnya ya, atau sumbernya tadi ya, apa saja? Ada 4 ya, yang menurut sumbernya Mas, menurut sumbernya. Ya, menurut sumbernya ada 4. Tadi yang dijelaskan di video ada apa saja? Agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Ya, kalau kita melanggar norma, maka pelaku atau kita yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Iya, itu semua bisa kita jadikan acuan bahwa hidup itu harus tertib, mematuhi setiap aturan yang ada. Baik anak-anak, kita akan bermain di sini ya. Pak Galang akan menunjukkan sesuatu kepada kamu. Silakan kamu berdiskusi kepada kelompok. Pak Galang ulangi, silakan kamu berdiskusi dengan sesama kelompokmu. Baik, ada yang mau maju? Kita akan bermain di sini tiap kelompok. Ya, kelompok 4 dulu ya. Kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4 ke sini. Kita lihat seberapa dalam pemahaman yang sudah kamu capai. Langsung saja, Mbak. Aturan dan norma. Ya. Bagus. Iya. Mudah ya? Terlalu mudah soalnya. Mudah atau sulit? Mudah. Alhamdulillah. Ayo, hati-hati dengan waktunya. Skornya betul semua ya. Waktunya 1 menit 9 detik. Baik, yuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Langsung Mas, mulai lagi. Siap? Oke, coba. Ayo Mas, ayo. Kalau waktunya lebih singkat berarti kamu lebih hebat ya. Tadi nilainya sudah 10 kelompok yang sebelumnya. Waktunya 1 menit 9 detik. Tidak apa-apa. Awas hati-hati. Ayo Mas, ayo. Yeay, tepuk tangan. Luar biasa, mantap. Kelompok 3 lanjut. Coba yuk, kelompok 2, silakan coba. Langsung. Ayo.
Sepertinya terlalu mudah ya. Kalau kamu merasa ini mudah, berarti ayo kelompok 2, ayo kelompok 2. Oke. Pas sekali. Ya, ayo satu lagi. Luar biasa. Ya, oke, ini lebih cepat lagi ya. Belum ada 1 menit malah ini. Bagus. Dalam, bagaimana? Ya, nanti kita coba lagi. Baik, silahkan coba. Ayo mas, ayo mas. Ayo, ayo. Ayo. Yuk contoh pelanggaran norma. Ya bagus. Ayo mas. Oke, bagus. Ya. Yang terjadi norma kesopanan tidak dilaksanakan. Ya benar. Satu lagi. Satu lagi. Yeay, tepuk tangan untuk kelompok 1. Skornya berapa? Oke. Hanya selisih 2 detik ya. Oke, luar biasa kelompok 1. Top. Baik anak-anak, setelah kita bermain dengan IFP, ya berikutnya kita akan mengerjakan LKPD yang kedua berkelompok. Silakan persiapkan ya diri kalian. Kelompok 1 tentang norma agama, silakan. Kelompok 2 tentang norma kesusilaan. Kelompok 3 tentang norma kesopanan dan kelompok 4 tentang norma hukum. Ya itu aja. Ya itu saja. Ya itu saja. Ya. Silakan dicoba dulu. Diberi nama ya, diberi nama ya. Diberi nama ya. Ya. Ya, diberi nama, Ya, nama kelompok. Kan kelompok 4 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Gantian Mbak, nggak apa-apa yang nulis gantian. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, betul ya. Silakan kamu jawab terlebih dahulu, kamu rumuskan bersama teman satu kelompokmu. Nanti kemudian kita akan maju ke depan ya, kelompokmu untuk melakukan presentasi. Disampaikan ke teman-temanmu apa yang sudah kamu dapatkan dari proses diskusi sama teman-temanmu. Gimana? Boleh, silakan. Sudah? Belum.
Ya. Gimana? Kenapa? Yang tadi apa? Norma kesusilaan contohnya? Ya, sebentar. Contohnya apa? Tadi berpakaian ya. Berpakaian sudah? Ya, terus apa lagi? Ketika kita bertamu ke rumah orang. Kalau kita melanggar bagaimana berarti? Contohnya? Tidak salam ya. Tidak salam ketika bertamu. Ya, itu aja, itu saja. Iya. Tuh, udah, ya. Iya. Kenapa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Maaf, sama ininya, sama maaf ya, sama nomor 4. Hmm? Hmm? Ya, oke, enggak apa-apa. Sudah? Oke, baiklah. Baik, Pak Galang akan tunjuk ya. Oke, tampaknya teman kita ada yang mau maju terlebih dahulu. Kelompok 3 ya, duluan ya. Yuk, Mas, kelompok 3. Sini, maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok. Ya, namanya siapa? Aska. Aska yang mana? Iya. Terus Al-Hafiz yang mana? Tunjuk tangan. Ya. Kemudian Wirza yang mana? Ya. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kami, yaitu norma kesopanan. Apa tadi? Sebentar. Tadi apa? Yang merupakan contoh pelanggaran dari norma apa? Norma Kesopanan. Contoh pelanggaran dari norma kesopanan apa saja, Mas? Tidak menghormati orang tua. Mengejek teman ya, atau mengejek orang tua. Boleh enggak kita mengejek teman dengan apalagi dengan nama orang tua? Boleh? Tidak boleh ya, tidak boleh. Ada lagi? Berbicara kasar atau berbicara kasar. Iya, berbicara kasar atau mengumpat juga tidak boleh. Itu adalah perbuatan yang tidak sopan ya. Coba di luar dari ini Pak Galang mau tanya, kalau kita melanggar norma kesopanan, apa sanksinya? Hukumannya apa kalau kita melanggar norma kesopanan? Penjara? Apakah penjara? Bukan ya, apa? Kira-kira kita jadi disukai orang atau tidak disukai orang? Tidak disukai orang. Kemudian apa lagi? Kalau kita nggak sopan, mendapat teguran. Oke, luar biasa kelompok 3. Sebentar, tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Lanjut kelompok 1 ya. Kelompok 1 dulu ya, Mbak. Nggak apa-apa ya. Kelompok 1 dulu ya. Sama. Silakan dibuka dulu presentasinya ya. Kenalkan namamu siapa saja.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Ya, kamu siapa yang tengah? Perkenalkan nama saya Abbas. Kenalkan nama saya Luis dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 akan membahas norma apa? Norma agama. Baik, silakan. Contoh pelanggaran dari norma agama. Ya, tidak sholat ya. Ya, terus apa lagi? tidak baca Al-Quran, Tidak baca Al-Quran. Ada lagi? tidak baca Tidak mau bersedekah. Ya, betul ya. 3 itu adalah contoh dari pelanggaran norma agama. Pak, kalau mau tanya di luar dari hasil diskusi mungkin, kalau seorang melanggar norma agama, kira-kira sanksinya apa ya? Dosa. Dapat dosa dari siapa? Dapat dosa dari Tuhan ya, dari Allah. Tapi kalau kita melakukan, dapat pahala dapat pahala. Kemudian dijanjikan apa? Masuk surga. Ya, betul sekali ya. Baik, silahkan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Oke. Baik, kelompok 4 dulu, kelompok 4 dulu. Kelompok 4 dulu ya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa, gak apa. Kan nanti maju semua. Yuk. Ya. Salam dulu. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dari kelompok 4, 4. Ya, nama saya. nama saya Bunga. Nama saya Dalika. Nama saya Adel. Ya. Ya, kelompok 4 dari norma hukum, silakan. Apa ini? Sebutkan tadi apa? Hasil diskusimu 3 contoh pelanggaran norma hukum. Contoh pelanggaran norma hukum. Pelanggaran. Iya, pelanggaran. Kita mematuhi rambu lalu lintas. Merusak fasilitas negara. Merusak fasilitas negara. Tidak membawa SIM. Ada lagi? Ya, udah ya, ada 3 ya. Ya, baik. Pak Galang mau tanya di luar konteks kertas itu, tapi tetap ya, ini hasil dari diskusimu. Menurut kelompokmu, kalau kita melanggar norma hukum, apa yang akan terjadi? Sanksi denda. Kita dapat sanksi berupa denda. Iya, denda atau penjara. Bagus. Ya, dah silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yo, lanjut untuk kelompok berikutnya. Bareng, sama-sama. Yo, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Namanya siapa? Aurel, Bagas, Hisham. Ya, kelompok 2. Norma apa? Norma kesusilaan. Coba sebutkan tadi apa hasil diskusimu ya. Contoh pelanggaran norma kesusilaan. Memakai pakaian ketat. Memakai pakaian ketat, nggak boleh ya. Apalagi Berbohong. berbohong, sama berbohong juga tidak boleh. Ini melanggar norma kesusilaan. Apalagi Tidak salam saat bertamu. tidak salam saat bertamu. Ya, itu ya nggak boleh ya. Ya, jadi terutama tadi yang ketiga ini, kalau kamu bertamu ke rumah seseorang harus salam dulu.
Termasuk ada yang di rumah punya kakak perempuan? Ya, kalau kamu di rumah punya kakak perempuan, di rumah ya, kamu mau masuk ke kamarnya kakakmu yang perempuan, ketuk pintu dulu. Ya, jangan langsung masuk, ketuk pintu dulu. Paham ya? Iya. Baik, Pak Galang mau tanya. Kalau kita melanggar norma kesusilaan, iya, kita akan dapat sanksi dikucilkan. Dikucilkan itu apa, Mas? Dikucilkan itu kita dijauhi, orang-orang akan tidak suka sama kita. Gitu ya. Baik, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya anak-anak, terima kasih ya sudah mengerjakan LKPD yang kedua dan kamu sudah presentasi. Pak Galang tadi mengamati juga menilai kamu sudah cukup baik ya. Berikutnya yaitu kamu mengerjakan soal evaluasi. Sebentar. Sebelum mengerjakan soal evaluasi, ya, Pak Galang ingin memberikan penguatan terlebih dahulu. Yang pertama, norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, norma yang berlaku di masyarakat dimanapun tempatnya selalu ada, ya. Menurut bentuknya ada yang tertulis, tidak tertulis. Bedanya apa? Norma yang tertulis hasil dari kesepakatan, sedangkan norma yang tidak tertulis hasil dari kebiasaan. Menurut sumbernya ada 4. Norma agama sumbernya dari Tuhan. Kemudian norma kesusilaan sumbernya dari hati nurani manusia. Yang ketiga, norma kesopanan sumbernya dari kebiasaan di masyarakat. Yang terakhir, norma hukum dari negara. Norma hukum dari kesepakatan yang dijalankan atau ditetapkan oleh negara. Bagus ya, sepertinya sudah bisa kamu pahami dengan baik ya. Baik, berikutnya yaitu adalah mengerjakan soal evaluasi. Sebelum itu Pak Galang minta semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu sebentar. Berdiri dulu. Berdiri. Masih ingat tepuk semangat baru? Masih ya, kita lakukan bersama ya, tepuk semangat baru. Tepuk semangat baru. Dan. Dim. Dum. Dan. Dim. Dum. Sa. Aha. Man. Aha. Ngat. Aha. Semangat. 2 kali tepuk segitiga. Oke, baik, silakan duduk lagi. Baik, berikutnya gimana? Iya, 2 kan? Iya, Pak Galang 2. Bilangnya 2. Tadi Pak Galang bilangnya bagaimana? 2 atau 3? Oh, maaf ya Pak Galang salah. Ulangi. Berdiri lagi. 2 kali, maaf, mau 2 apa 3? 3, baik, 3 kali tepuk segitiga. Oke, cukup ya. Nah, silakan bisa dikerjakan. Tepuk semangat baru Pak Galang bilangnya. Ini soal evaluasinya.
Iya, iya, sebentar. Kasih. Soal LKPD 2 yang tadi Pak Galang kumpulkan ya. Mana Mas tadi? Ini, Bu. Iya, makasih ya. Iya. Apanya? Ada yang sulit? Apa yang sulit? Ini ya, Pak Galang ambil ya. Kenapa? Bingung? Apa yang bingung? Kenapa ada yang bingung? Jika seorang berbicara kasar, itu berarti melanggar norma apa? Ngomong kasar. Baik, Pak, perbedaannya kesusilaan dengan kesopanan apa? Mungkin tadi lupa bertanya ya. Perbedaannya norma kesusilaan dengan kesopanan, bedanya norma kesusilaan itu dari hati manusia. Kamu bisa nilai ini perbuatan baik atau buruk. Sedangkan norma kesopanan ini hasil dari kebiasaan hidup. Itu ya, Mbak ya? Aman ya? Ya. Pak Galang sambil mengisi lembar observasi ya. Tadi kamu sudah bekerja kelompok. Sudah, oke. Diteliti lagi Mas, diteliti lagi. Kesusilaan, bukan kesulitan. Jam 11 Pak.
Yo, sudah belum? Yang belum siapa angkat tangan? 1, 2, 3, 4 anak ya. Ya, silakan. Ayo dikerjakan dulu, diselesaikan. Udah, habisin sudah. Sambil menunggu temanmu ya. Pak Galang beri waktu berapa? 2 menit ya. 2 menit ya, 2 menit lagi ya. Jangan lama-lama. Sudah? Oh, ada yang belum? Ada yang belum? Ayo Mbak, disegerakan. Ya, sebentar. Ya. Kenapa? Pinjam pulpennya Mbak Cantika dulu. Sudah? Baik, yang sudah bisa dikumpulkan di meja depan. Ini dikumpulkan sini. Silakan dikumpulkan di sini. Kumpulkan dengan rapi ya. Awas. Dikumpulkan kalau sudah dikumpulkan. Dah, silakan kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Dah ya, duduk dulu di tempat masing-masing. Sudah. Baik anak-anak, Pak Galang akan mengajak kamu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Tadi kita sudah bermain, sudah mengerjakan LKPD berkelompok, kemudian mengerjakan soal evaluasi. Pak Galang ingin kita menyimpulkan materi hari ini. Materi hari ini tentang norma. Apa itu norma? Aturan yang berlaku di masyarakat. Ya, tujuan dari norma itu adalah supaya kehidupan menjadi tertib, membuat kehidupan menjadi tertib. Kemudian apa? Kemudian menjadi tertib dan tentram ya, atau bisa kita sebut disiplin ya, betul sekali, disiplin. Lalu untuk bentuknya, bentuk norma ada 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bedanya apa? Norma tertulis hasil dari kesepakatan berbagai pihak, sedangkan norma tidak tertulis, betul, luar biasa, hasil dari kebiasaan. Betul sekali. Lanjut, kemudian ada sumbernya. Berdasarkan sumber, norma ada 4. Betul sekali, norma ada 4. Yang pertama norma agama. Sumbernya iya, agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Coba sebutkan masing-masing sumbernya. Norma agama sumbernya? Ya, sumbernya dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan sumbernya?
hati nurani manusia, betul. Yang ketiga, kesopanan. Kesopanan ya, sumbernya kebiasaan masyarakat. Ya, yang keempat, norma hukum, sumbernya ketetapan negara ya. Kalau di Indonesia ya ditetapkan melalui atau dirangkum dalam kitab undang-undang ya. Gus, oke. Baik anak-anak, Pak Galang mau tanya sebelum Pak Galang tutup ya pembelajaran hari ini ya. Pak Galang ingin kita refleksi bersama. Pak Galang mau tanya ya. Hari ini kita sudah belajar tentang norma, ya kan? Ya. Apakah kamu senang? Senang. Oke. Apakah kamu merasakan Pak Galang ulangi. Apakah kamu merasa senang terhadap materi norma ini? Senang ya? Senang. Iya. Adakah yang kamu bingung? Ada. Oh, ada yang jawab ada. Apa yang kamu bingung? Oh tadi ya, yang perbedaan norma kesusilaan dan norma kesopanan. Tadi ada yang bingung ya. Tapi sudah jelas kan? Ya sudah jelas ya. Beda ya. Kalau norma kesusilaan sumbernya dari hati manusia, ya karena manusia bisa membedakan perbuatan yang jelek dan perbuatan baik. Kemudian norma kesopanan sumbernya dari kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat, contoh, kalau kebiasaan masyarakat di sini, termasuk masyarakat di tempat Pak Galang tinggal, kalau mau masuk ke rumah, sepatunya dilepas enggak? Dilepas, ya, dilepas. Begitu, itu contoh saja. Contohnya seperti itu. Baik, anak-anak, Pak Galang ingin kita tutup, ya. Tapi sebelumnya Pak Galang mau sampaikan pembelajaran berikutnya kita akan lebih memperdalam lagi norma, kemudian ada hak dan kewajiban. Norma beserta hak dan kewajiban di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Oh ya, satu lagi, dan di lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ada 3 gitu ya. Itu pertemuan yang akan datang. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Silakan Pak Galang minta untuk dipimpin doanya sama Aska ya. Oke, Mas Aska silakan dipimpin berdoa. Bidayah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan Pak Galang, masih ingat? Coba dibaca bareng-bareng, sama-sama. Pesan Pak Galang. Ingat? Pulang sekolah, ganti baju, cuci tangan, lalu makan.
sholat duhur, tidur siang, sore mengaji, jangan lupa sudah mandi. Selamat siang. Baik. Rapi-rapian.